Hampa iko nangka, kaya wajib apa, sumaklang kay hatong seremonia. Selama lebih dari 300 tahun, kisah mengenai zaman keemasan bangsa Inka hanya dapat ditemui dari manuskrip. Kemudian, pada tahun 1911, seseorang dari Universitas Yale melakukan perjalanan menembus pegunungan Andes, mencoba menelusuri kota yang hilang tersebut. Akhirnya, dialah yang berhasil menggali dan menemukan reruntuhan kota Inka. Kunang Señora Santa Bárbara Pachamama. Ahora kunang anjaki Santa Teresa Pachamama hampuy jis kunang ka intita ite kilabamba. Naleta ahora kunang Machu Picchu baina Picchu. Intiponko kore verchena potokose mamanusta. Hampuy kunang ka. Ahora intita ite kilabamba hatu chashka. Hampuy kunang ka. Ahora pe. Baina Picchu. Machu Picchu. Hampuy kunang ka anjaki Santa Teresa Pachamama. Potokusi, mamanusta, hampuy kunanka. Orasyon iya ikanak pachakunapi kah sotiki machaskachu manainikiro askachu amatkachiraichu atenkaiman ormankaiman tukuymallan khishpiyay orasyon. Kunanki orasyon kunan sumakto wajariki. Werakucha ilaqtiksi hampuy kunanka. Intitaita kilabama hatunchashka hampuy kunanka. Hampuy kunanka. Selama kurang lebih 339 tahun, kota Inka terkubur dalam lebatnya hutan dan sepinya pegunungan. Sejarah kerajaan besar yang daerah kekuasaannya terbentang dari Ekuador, Peru, barat dan selatan Bolivia, barat laut Argentina, utara wilayah Chile, sampai selatan dari negara Kolombia ini telah menyedot perhatian sebagian besar ahli sejarah dunia. Sebenarnya apa yang membuat banyak ahli memburu sejarah kerajaan ini? Mungkin jawabannya adalah karena sebab kejatuhannya. Kerajaan sebesar Inka dapat runtuh dalam waktu kurang dari 50 tahun karena pendudukan dari Francisco Pizarro. Bagaimana bisa? Sesuatu yang mungkin sulit untuk kita pikirkan, namun itulah yang terjadi pada negara, suatu kerajaan yang begitu besar pengaruhnya seperti Inka. Setelah bertahun-tahun ditelusuri dan saya sendiri juga sempat berada di sana berbicara dengan beberapa orang, bahkan saya berkenalan dengan Saman, yaitu ahli pengobatan tradisional dari suku Inka. Jadi bangsa Inka hancurnya, terutama yang terlihat jelas adalah meninggalnya raja terakhir mereka. Namun di balik itu semua, kenapa bisa hanya kurang dari 50 tahun kerajaan ini hancur? Dan ternyata jawaban yang sesungguhnya itu jarang kita dengar di buku-buku sejarah atau di cerita-cerita yang ada saat ini. Jadi Francisco Pizarro dengan anggotanya waktu itu, karena ini begitu sangat banyak meliputi bangsa, jadi Francisco Pizarro ini mewakili sesuatu bangsa untuk menundukkan bangsa lainnya. Jadi bangsa Inka pertama-tama yaitu dilemahkan dalam struktur budayanya. Ini sebetulnya sudah sangat dikenal banyak orang untuk waktu sekarang, yaitu meruntuhkan suatu bangsa harus lebih dahulu nutup atau membunuh atau memutus tali dari sejarah. Dan itulah yang dilakukan Francisco Pizarro. Jadi mereka membuat bangsa Inka itu begitu sangat bodoh atau apalah, dengan segala sesembahannya yang berbau setan atau apa gitu kan. Jadi yang banyak kita lihat dari film atau apa sampai zaman sekarang itu, bahwa suku Inka ini adalah penuh dengan pengorbanan manusia, dengan memotong kepalanya, dengan banyak lagi yang begitu ngeri-ngeri yang kita banyak saksikan
Namun sebenarnya apa benar begitu? Sebetulnya tidak. Bangsa Inka adalah suatu bangsa yang penuh dengan welas asih dalam sistem ajarannya. Karena mereka mempunyai agama sendiri. Jadi suatu bangsa dengan agamanya sendiri. Mereka adalah pemuja alam. Mereka sangat menghormati alam. Jadi ini keruntuhan dari bangsa ini, dari bangsa besar sebesar Inka ini dapat kita petik suatu pelajaran di masa sekarang. Bahwa kembalilah ke jati diri kita masing-masing, siapapun itu dan dimanapun itu. Karena kalau kita di zaman sekarang lahir di suatu tempat, belum tentu kita hidup di suatu tempat tersebut. Tapi hendaknya kita harus tetap balik ke jati diri, bahwa jangan sampai jati diri kita hilang. Leluhur kita terputus, ajaran dari leluhur terputus. Akhirnya apa yang terjadi? Ya ini, seperti bangsa Inka yang terputus dari ajarannya. Akhirnya mereka mengira, bahkan mereka sendiri mengira bahwa ajaran mereka ini penuh dengan pengorbanan yang begitu kejam dan lain-lain. Akhirnya kepercayaan kepada leluhurnya, bahkan kepada diri sendirinya, menjadi berkurang bahkan hilang. Akhirnya tergeruslah dan tergantikanlah oleh kepercayaan dari asing. Ini sebetulnya tidak ada yang, kita tidak bisa menghakimi mana yang benar dan mana yang salah. Namun kita harus berintrospeksi diri. Ini adalah suatu contoh yang luar biasa untuk kita terapkan di kehidupan kita sekarang. Jadi sekali lagi saya tidak menyebut mana yang benar, mana yang salah, mana yang kuat, mana yang lemah. Namun kita hanya flashback ke belakang, yaitu keruntuhan bangsa Inka, untuk kita pelajari hari ini. Supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi pada bangsa lain atau bangsa kita sendiri. Begitu sahabat, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan lain tentunya. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I